Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasi Kofifa, NIM 300099182, mahasiswa program pendidikan profesi guru bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video ini saya akan memaparkan hasil review dan refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna dan menarik selama mempelajari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1 pada semester 1 yaitu pada saat belajar topik 2 tentang asesmen sebagai alat bantu mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Pengalaman belajar ini berguna dan menarik karena dapat memberikan wawasan baru tentang kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian siswa. Melalui topik ini dapat memberikan pemahaman bagaimana merancang asesmen pembelajaran dengan baik, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik yaitu pada saat belajar topik 4 tentang rencana pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Pengalaman belajar ini berguna karena melibatkan peserta didik dalam pengalaman langsung dengan berbagai aspek budaya seperti musik, tarian, makanan, dan pakaian tradisional. Melalui pendekatan ini, peserta didik akan tertarik dan dapat mengenal lebih banyak budaya dari berbagai aspek. Namun, pengalaman belajar ini juga kurang menarik karena jika tidak diimplementasikan dengan tujuan pembelajaran yang lebih mendalam, kegiatan ini hanya untuk hiburan semata tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran akademik peserta didik. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna bagi saya yaitu pada saat belajar topik 1 tentang prinsip understanding by design dalam perancangan pembelajaran dan asesmen. Prinsip UBD ini merupakan ilmu baru bagi saya dalam merancang asesmen pembelajaran, sehingga topik ini menarik untuk dipelajari. Dalam prinsip UBD, prinsip perancangan pembelajaran dimulai dengan menentukan hasil akhir yang diinginkan atau tujuan pembelajaran, kemudian merancang asesmen yang dapat mengukur pencapaian tujuan tersebut, dan akhirnya menyusun kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan dan keberhasilan dalam asesmen. Akan tetapi, pengalaman ini juga kurang berguna karena dalam menerapkan teori tersebut dalam praktik nyata di kelas kurang, sehingga kurang berguna dalam merancang asesmen pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna pada pembelajaran ini yaitu pada saat belajar topik 3 tentang kelas kesesuaian pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. Topik ini menurut saya tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru karena perlu ada keseimbangan antara teori dan praktik, penggunaan metode pengajaran yang kontekstual dan adaptif, serta integrasi teknologi dan asesmen yang relevan. Pada kenyataan di lapangan, ada kalanya tidak sesuai dengan teori yang dipelajari sehingga tidak relevan. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi setelah mempelajari mata kuliah prinsip pembelajaran dan asesmen? Hal yang terjadi pada pengalaman belajar ini yaitu pemahaman teori saya meningkat mengenai berbagai macam teori dan konsep dasar pembelajaran dan asesmen. Selain itu, menambah wawasan terkait merancang pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dapat mengimplementasikan asesmen yang sesuai dan memberikan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari. Dalam mengajar di kelas, mata kuliah ini juga mendorong calon guru untuk melakukan refleksi kritis terhadap praktik mengajar terhadap dirinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa hal tersebut dapat terjadi. Hal ini terjadi karena mata kuliah ini pengajarannya terstruktur dan terencana sehingga memberikan landasan kuat bagi calon guru untuk memahami teori dan konsep dasar pembelajaran dan asesmen dan memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan teori-teori yang dipelajari dalam mengajar di lapangan. Selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti hasil refleksi pengalaman belajar? Berikut adalah beberapa artefak yang saya pilih sebagai bukti-bukti hasil refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti mata kuliah ini. Adapun artefak-artefak yang saya pilih yaitu topik 2 bagian alunan kolaborasi dan koneksi antar materi. Selanjutnya yaitu mengapa artefak ini yang saya pilih. Saya memilih artefak ini karena merancang asesmen yang baik sangat penting bagi guru dalam mencapai tujuan pembelajaran dan membantu guru untuk mengidentifikasi kebutuhan setiap peserta didik sehingga guru dapat merancang asesmen dengan tepat sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan memahami kebutuhan setiap peserta didik, guru dapat merancang asesmen pembelajaran yang efektif dan sesuai serta memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu bagian mana dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya.
Bagian yang mendukung hasil refleksi saya yaitu bagian ruang kolaborasi yang menunjukkan bahwa saya memahami topik tersebut dengan mengaplikasikannya pada saat merancang asesmen pembelajaran, sehingga tempat ini mendukung hasil refleksi saya pada pembelajaran prinsip pengajaran dan asesmen 1. Selanjutnya yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Langsung saja, setelah mempelajari semua topik pada mata kuliah ini, memberikan saya pengalaman dan wawasan yang bermanfaat bagi saya dalam merancang rencana pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Perubahan yang akan saya lakukan yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan minat siswa untuk menyesuaikan pengajaran dan asesmen yang akan dirancang, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.